Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Bas. Tepat pada saat raksasa kristal itu akan mendekati orang suci spiritualis dunia, kunci itu telah berubah dan memancarkan lapisan cahaya yang menutupi orang suci spiritualis dunia. Dan, boom, menyusul setelah itu, tinju kuat 4 raksasa kristal dengan ganas menabrak lapisan cahaya itu. Bang. Dalam sekejap, riak energi yang bergelombang mulai menyebar ke segala arah. Kekuatan serangan itu begitu kuat, sehingga tampaknya mampu melahap segalanya. Riak energi begitu kuat, sehingga mereka mampu langsung membunuh Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Untungnya, ada banyak pakar kuat yang hadir. Sebelum riak energi dapat mendekat, mereka dihadang oleh para ahli tingkat marsial leluhur. Namun demikian, yang mengejutkan banyak orang adalah, bahkan setelah serangkaian serangan dari raksasa kristal tingkat marsial Ancestor itu, lapisan cahaya itu tetap benar-benar tidak rusak. Tidak hanya lapisan cahaya yang melindungi sains spiritualis dunia, tapi itu juga berhasil memblokir serangan dari puncak leluhur marsial. Sial, pada saat itu, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong dengan erat mengepalkan tangan mereka. Mereka sudah bisa mengatakan bahwa, lapisan cahaya itu bukanlah masalah kecil. Kecuali jika ada ahli tingkat immortal sejati yang hadir, maka kemungkinannya tidak ada yang bisa menembusnya. Hahaha, Chu Feng, terlepas dari seberapa kuat metode kamu masih tidak bisa membunuhku. Oh iya, aku hampir lupa. Sepertinya kunci pembuka gerbang ini memiliki hubungan yang cukup baik denganmu. Agar kamu tidak mau membunuhnya, sepertinya dia harus menjadi temanmu. Tapi sangat disayangkan bagimu, temanmu saat ini sangat membantuku. Hahaha. Kamu menjadi geram karena temanmu terbunuh. Namun demikian, temanmu itu malah memutuskan untuk membantuku. Aku benar-benar sangat bertanya-tanya, bagaimana perasaan kamu sekarang? Orang suci spiritualis dunia itu tertawa mengejek. Penampilannya benar-benar salah satu dari seseorang yang hilang dalam kegembiraan, dan juga seseorang yang benar-benar tak tahu malu. Chu Feng, tangkap, ucap Zhao Hong. Tepat pada saat itu, Zhao Hong melemparkan karung yang dibawa di belakang punggungnya kepada Chu Feng. Setelah menerima karung itu, sudut mulut Chu Feng terangkat ke kurva yang aneh. Dia berkata kepada World Spiritist Science, apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan tentang kamu? Ucap Chu Feng. Oh, apakah kamu menyiratkan bahwa kamu dapat melakukan sesuatu padaku? Balas orang suci spiritualis dunia itu sambil tertawa dengan jijik. Dia tidak percaya bahwa, Chu Feng Tits akan bisa melakukan apapun padanya. Keluar dari sini, ucap Chu Feng. Chu Feng membuka karung tersebut, dan melemparkannya ke tanah. Segera, 4 raksasa seperti bola gemuk diluncurkan dari karung. Setelah melihat keempatnya, ekspresi di wajah spiritualis Science World segera berubah. Kebanggaan yang dia tunjukkan sebelumnya, itu menghilang sepenuhnya. Dan bahkan tidak ada lagi rasa takjub. Alasan untuk itu adalah, karena keempat hal seperti bola itu adalah putranya, 4 kaisar spiritualis dunia. Setelah melihat ibu mereka, 4 kaisar spiritualis dunia bereaksi seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Segera, mereka berteriak, "Ibu, selamatkan kami!" teriak mereka. Berbaring di tanah. Tepat pada saat itu, Chu Feng berteriak. Kemudian, 4 raksasa kristal mengeluarkan kekuatan yang sangat menindas, dan memaksa 4 kaisar spiritualis dunia ke tanah seperti 4 anjing yang sekarat. Sebagai tanggapan, orang suci spiritualis dunia berteriak, "Berhenti. Itu tidak terserah kamu untuk memutuskan," kata Chu Feng. "Chu Feng, apa yang kamu inginkan?" tanya World Spiritist Science dengan cemas. "Serahkan kunci pembuka gerbang itu. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawa anjing putramu ini," balas Chu Feng. "Kamu berani," kata World Spiritist Science. "Bunuh mereka," kata Chu Feng. Setelah kata-kata itu diucapkan, keempat raksasa kristal segera melepaskan niat membunuh yang luar biasa. "Berhenti!" teriak spiritualis dunia sains. Pada saat yang sama, dia membuang kunci pembuka gerbang yang dia pegang. Chu Feng mengulurkan tangannya, dan meraih kunci pembuka gerbang.
Pada saat itu, orang suci spiritualis dunia kehilangan lapisan kekuatan pertahanan yang sebelumnya menutupi dirinya. Namun jika dibandingkan dengan keselamatannya sendiri, World Spiritist Science lebih khawatir tentang keselamatan keempat putranya. Tubuhnya bergeser, dan dia tiba di hadapan 4 kaisar spiritualis dunia, lalu melindungi mereka di belakangnya. Melihat adegan itu, hati Chu Feng pun mulai tergerak. Meskipun World Spiritist Science adalah individu yang tak tahu malu dan tercela yang tidak akan menyusut dari kejahatan apapun, namun apa yang dia perlihatkan saat ini adalah penampilan seorang ibu yang rela menyerahkan segalanya untuk melindungi anak-anaknya. Cinta keibuan. Terlepas dari individu seperti apa sains spiritualis dunia itu, dia mengungkapkan kebesaran seorang ibu kepada keempat putranya. Pada saat itu, Chu Feng pun tersentuh. Lagi pula, apa yang paling ingin ia rasakan dalam seluruh hidupnya adalah kasih sayang seorang ibu. Pada saat itu, Chu Feng mengingat ibu yang tidak diketahuinya. "Ibu, cepat balaskan dendam kami, dan bunuh ketiga binatang itu. Raksasa kristal itu seharusnya milik kita. Merekalah yang mengambil mereka dari kita." Mengabaikan situasi ini, 4 kaisar spiritualis dunia mulai menangis dengan tangisan ke arah ibu mereka, dan menuntut agar dia membalaskan dendam mereka. "Diam!" Orang suci spiritualis dunia berteriak dengan sikap kecewa. Namun demikian, dia tidak menghukum putranya terlalu berlebihan. Sebagai gantinya, dia berkata kepada Chu Feng, "Chu Feng, jika kamu ingin membunuh seseorang, maka silakan dan bunuh aku. Hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi luangkan hidup mereka," ucap sains spiritualis dunia. "Baiklah," kata Wang Qiang dan Zhao Hong. Ketika mereka berbicara, mereka berencana untuk memerintahkan raksasa kristal mereka untuk menyerang. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berteriak. "Tunggu," ucap Chu Feng. "Apakah ada yang salah?" tanya Zhao Hong dan Wang Qiang dengan bingung. "Biarkanlah berlalu. Kita bisa melunasi hutang ini di masa depan. Mari kita selamatkan hidup mereka hari ini," kata Chu Feng. Kata-kata Chu Feng mengejutkan tidak hanya Zhao Hong dan Wang Qiang, tetapi bahkan para pengamat. Mereka semua bisa mengatakan bahwa Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong telah benar-benar menaruh dendam dengan World Spiritist Science. Jika Chu Feng tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh sains spiritualis dunia, dia akan menjadi bahaya di masa depan. Orang-orang yang hadir adalah individu yang cerdas dan kejam. Jika mereka adalah Chu Feng, mereka pasti tidak akan meninggalkan sains spiritualis dunia hidup-hidup. Dengan demikian, mereka bingung mengapa Chu Feng yang kewalahan dengan niat membunuhnya, itu akan memutuskan untuk tidak membunuh orang suci spiritualis dunia sekarang juga. "Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa menjadi berhati lembut di saat seperti ini," suara si ratu terdengar di telinga Chu Feng. "Chu Feng, beri aku alasan mengapa aku tidak harus membunuhnya," kata Zhao Hong. "Ada 2 alasan mengapa aku akan menghindarkannya hari ini. Yang pertama, kita hanya berhasil membuat tangannya membuka kunci pembuka gerbang, dan kehilangan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri karena dia ingin melindungi putranya. Dan yang kedua, kita hanya berhasil mendapatkan raksasa kristal yang mampu membunuhnya dengan cepat, itu karena kita menggunakan formasi spiritual yang dia buat. Aku tidak ingin membunuhnya hari ini, karena aku tidak ingin mengambil keuntungan darinya," kata Chu Feng. "Saudaraku, karena itu masalahnya, aku akan melakukan apa yang kamu katakan," kata Wang Qiang dengan terus terang. Pada saat itu, Zhao Hong tidak repot-repot mengatakannya lagi. Namun demikian, hati orang-orang yang hadir semuanya tersentuh. Mereka akhirnya menyadari bahwa Chu Feng sedang menyelamatkan orang suci spiritualis dunia bukan karena ia bersikap lunak. Namun sebaliknya, itu karena dia adalah seseorang yang memiliki garis dasar dan prinsip. Jadi pada saat itu, kerumunan mulai memahami alasan Chu Feng untuk melepaskan harimau itu kembali ke gunung. Pada saat itu, mereka merasakan lebih banyak kekaguman terhadap Chu Feng. Kekaguman yang mereka rasakan ini tidak terkait dengan bakat Chu Feng. Namun sebaliknya, itu menuju keberanian Chu Feng. Lagi pula, jika dibandingkan dengan membunuh musuh, maka menyelamatkan musuh seseorang pada saat seseorang dapat membunuh mereka, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih berani. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh karakter agung yang hadir. "Chu Feng, jangan kamu pikir aku akan berterima kasih padamu, hanya karena kamu sudah memutuskan untuk tidak membunuhku. Raksasa kristal itu hanyalah bentukan formasi.
Cepat atau lambat, mereka akan menghilang. Meskipun mereka dapat melindungi kamu untuk saat ini, tapi mereka tidak dapat melindungi kamu selamanya. Lain kali kita bertemu, aku pasti tidak akan mengampuni kamu. Orang suci spiritualis dunia itu mengancam dengan suara dingin. Dia menunjukkan kebencian yang dia rasakan terhadap Chu Feng tanpa menyembunyikan apapun. Adapun Chu Feng, dia mulai tersenyum ringan dan berkata kepadanya, "Yakinlah, hanya karena aku menyelamatkanmu hari ini, itu bukan berarti aku akan mengampunimu selamanya. Aku pasti akan membalaskan dendam Xiao Shi," balas Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia memegang kunci pembuka gerbang dan tiba di gerbang. Namun tepat pada saat Chu Feng berencana untuk membuka gerbang, Chu Feng tiba-tiba mendengar transmisi suara. Desahan itu sebenarnya dari kunci pembuka gerbang. "Xiao Shi!" seru Chu Feng Dengs kaget. Alasan untuk itu adalah, karena desahan itu mirip dengan suara Xiao Shi. Pada awalnya, aku telah merencanakan untuk secara pribadi membunuh bangsat sialan itu ketika membuka gerbang. Namun kelihatannya, aku hanya bisa mengandalkan kamu untuk membalaskan dendam aku di masa depan. Tentu saja, suara Xiao Shi terdengar dari kunci pembuka gerbang lagi. "Xiao Shi, kamu masih hidup?" tanya Chu Feng melalui transmisi suara. "Aku sudah mati. Namun sebelum membuka gerbang, aku memiliki beberapa kegunaan lagi. Namun demikian, itu tidak masalah lagi. Biarkan aku buka saja gerbang ini untuk kamu. Ingatlah, masih ada formasi spiritual berbahaya di belakang gerbang. Namun selama kalian bertiga mengenakan jubah itu, kamu bisa berjalan melewati bahaya itu. Setelah melewati pembentukan formasi itu, kamu akan mencapai sisa-sisa Grandmaster Kai Hong." Suara Xiao Shi terdengar lagi. Bas-bas. Tepat pada saat itu, kunci pembuka gerbang secara otomatis meninggalkan telapak Chu Feng, dan mendarat di gerbang. Saat cahaya bersinar dari situ, mereka berdua bergabung bersama-sama. Segera setelah itu, keributan bisa terdengar. Gerbang yang tidak bisa dihancurkan itu mulai terbuka perlahan. Pada saat itu, orang-orang yang hadir semuanya mengungkapkan ekspresi bersemangat. Kerumunan telah berada di tempat itu untuk waktu yang sangat lama. Dan alasan mengapa mereka tidak dapat melanjutkan semuanya, ini karena gerbang itu. Dan sekarang, gerbang itu akhirnya terbuka. Selain itu, kunci pembuka gerbang secara pribadi menyatakan bahwa, warisan Grandmaster Kai Hong ada di belakang gerbang itu. Dengan demikian, semua orang sangat bersemangat. Satu demi satu, mereka semua dengan penuh semangat menunggu gerbang dibuka, sehingga mereka dapat bergegas ke dalam untuk berebut harta karun, dan juga warisan Grandmaster Kai Hong. Itu. Namun setelah gerbang yang tidak bisa dihancurkan itu terbuka, ekspresi kegembiraan di wajah orang banyak langsung membeku. Pada saat itu, ekspresi berapi-api mereka berubah menjadi sangat dingin. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang ada di balik gerbang itu bukanlah harta Grandmaster Kai Hong. Namun sebaliknya, itu adalah lautan api biru. Api biru melonjak seperti naga api biru yang tak terhitung jumlahnya, yang berderap di wilayah itu. Meskipun kerumunan tidak merasakan sensasi panas yang berbeda dari api biru, tapi kerumunan merasakan aura kematian. Ini berarti nyala api itu sangat menakutkan, dan orang biasa tidak bisa melewatinya. Lautan api itu benar-benar terlalu menakutkan. Belum lagi kita, bahkan peringkat 1 immortal sejati akan berubah menjadi debu setelah memasukinya. Bagaimana mungkin? Bukankah sudah diputuskan bahwa harta dan warisan Grandmaster Kai Hong ada di belakang gerbang? Pada saat itu, kerumunan merasa sangat putus asa. Alasan untuk itu adalah, karena mereka sudah yakin bahwa dengan kekuatan mereka, maka tidak mungkin bagi mereka untuk melewati lautan api itu. Namun demikian, lautan api itu secara kebetulan menutup jalan mereka ke depan. Hehehe. Pada saat itu, senyum dingin muncul di wajah World Spiritist Science. Itu adalah senyum mengejek. Dari cara dia melihatnya, meskipun gerbang masuk telah dibuka, tapi satu-satunya orang yang akan bisa mendapatkan warisan dan mendapatkan manfaat paling banyak dari ini adalah Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong yang telah memegang kunci pembuka gerbang. Namun sekarang setelah gerbang terbuka, dan kunci pembuka gerbang telah menghilang, apa yang muncul di hadapan mereka bukanlah harta, namun melainkan lautan api biru yang ganas. Tidak ada yang bisa melewati lautan api itu. Dengan demikian, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong ternyata juga diblokir oleh api.
Ini menyebabkan orang suci spiritualis dunia yang telah digagalkan berulang kali, dia merasa lebih baik. Kamu, apa yang kamu tertawakan? Wang Qiang berkata dengan nada tidak senang. Aku menertawakan kalian semua. Jadi bagaimana jika kamu telah memperoleh kunci pembuka gerbang dan membuka pintu gerbang? Pada akhirnya, bukankah kalian semua juga diblokir seperti kami? World Spiritist Science menyatakan apa yang dia pikirkan dalam hatinya, itu tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Aku khawatir kita harus mengecewakanmu, kata Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu punya cara? Zhao Hong dan Wang Qiang bertanya bersamaan. Gunakan jubahnya, kata Chu Feng kepada Wang Qiang dan Zhao Hong. Saat Chu Feng berbicara, dia mengambil jubah dan menyelimutinya. Pada saat itu, Wang Qiang dan Zhao Hong mengerti maksud Chu Feng. Mereka berdua juga mengambil jubah, dan mengenakannya pada diri mereka sendiri. Adapun jubah itu, mereka secara alami jubah yang mereka dapatkan dari informasi Xiaoxi. Dan juga, tidak perlu diragukan efek jubahnya. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong dapat mencapai tempat ini dengan cepat karena jubah mereka. Mengenakan jubah, mereka benar-benar dapat menghindari semua perangkap dan mekanisme dalam sisa-sisa. Apa yang mereka lakukan? Setelah melihat Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong semua mengenakan jubah mereka, banyak orang mengungkapkan ekspresi bingung. Jubah itu. Namun pada saat itu, ekspresi para spirituals dunia yang hadir semuanya berubah. Mereka bisa mengatakan bahwa, jubah yang dikenakan Chu Feng, Zhao Hong, dan Wang Qiang bukan jubah biasa. Namun sebaliknya, mereka adalah harta karun. Bas-bas. Tepat pada saat itu, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong tiba-tiba menghilang. Kemana mereka pergi? Bagaimana mereka menghilang? Seseorang berteriak kaget. Tidak, mereka tidak menghilang, tapi sebaliknya, jubah-jubah itu mampu menyembunyikannya, seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda ular mendeklarasikan. Tepat pada saat itu, geraman yang menusuk telinga terdengar dari tepi lautan api. Pada saat yang sama, api mulai melonjak ke arah manapun, dan mengungkapkan jalan di lautan api. Mereka masuk. Melihat pemandangan itu, kerumunan semua tercengang. Sepertinya jubah itu tidak hanya mampu menyembunyikan mereka, tapi mereka juga mampu menahan lautan api itu, tambah seseorang. Pada saat itu, mata orang banyak yang hadir penuh dengan kekaguman dan kecemburuan. Mereka semua ingin dapat melewati lautan api itu, dan mencapai sisa-sisa Grandmaster Kai Hong seperti Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Tapi sayangnya bagi mereka, mereka tidak memiliki jubah tersebut. Dengan demikian, mereka tidak berani mengambil setengah langkah ke lautan api. Sains spiritualis dunia, kamu beruntung belum bertaruh dengan teman kecil Chu Feng kali ini. Jika tidak, kamu akan kalah lagi. Tetua Immortal Sword School, Duan Chunchang, berkata kepada World Spiritist Science. Sialan, balas The World Spiritist Science memiliki ekspresi yang tidak terdamaikan. Namun selain merasa tidak berdamai, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Grandmaster Prophet benar-benar luar biasa. Nubuat kamu benar-benar berhasil menjadi kenyataan sepenuhnya. Teman kecil Chu Feng memang individu yang ditakdirkan untuk sisa-sisa ini, Tetua Duan Chunchang juga menambahkan. Pada saat itu, yang lain juga mengarahkan pandangan mereka kepada Grandmaster Prophet dengan mata penuh kekaguman. Seperti yang terjadi, ramalan dari Grandmaster Prophet sekali lagi menjadi kenyataan. Hahaha, Grandmaster Prophet tidak peduli dengan pandangan kagum dari kerumunan. Dia hanya terkekeh. Hanya saja, tawanya dipenuhi dengan kesombongan. Pada saat kerumunan memuji Grandmaster Prophet karena betapa menakjubkannya dia, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong sudah berhasil melewati lautan api. Mereka telah mencapai ruang yang luas. Itu adalah aula besar yang dibangun dengan kristal biru. Gaya konstruksi aula besar itu benar-benar dapat digambarkan dengan istilah, pengerjaan superlatif. Meskipun Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong semuanya adalah spiritualis dunia jubah abadi, tapi masih mustahil bagi mereka untuk membangun yang begitu indah dan mempesona. Istana yang mengesankan. Namun jika dibandingkan dengan betapa megah dan mewahnya aula istana itu, tatapan mereka bertiga semua terpikat oleh sosok di hadapan mereka. Orang itu adalah orang tua. Dia mengenakan gaun biru, dan meletakkan tangannya di belakang. Meskipun orang itu sudah tua, tapi dia memiliki kulit seperti batu giok, dan tidak ada sedikit pun kerutan di wajahnya.
Hanya saja, rambutnya yang putih dan wajahnya yang penuh janggut putih, itu mengkhianati statusnya sebagai individu yang lanjut usia. Pada saat itu, pria tua itu tersenyum di wajahnya ketika dia memandang Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Meskipun orang tua itu memiliki penampilan yang ramah, tapi Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong merasa sangat gugup. Pikiran yang sama muncul di benak Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Mereka merasa bahwa orang di hadapan mereka mungkin adalah Grandmaster Kai Hong. Hanya saja, apa yang muncul di hadapan mereka bukanlah peti mati, dan juga bukan mayat. Namun sebaliknya, itu adalah orang tua yang hidup, dan seperti kehidupan yang memancarkan aura yang mengancam. Mungkinkah Grandmaster Kai Hong yang legendaris masih hidup? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.